Pembahasan. PLTA merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. PLTA memiliki keunggulan dibandingkan dengan tenaga pembangkit listrik lainnya, yaitu dapat menyesuaikan dengan beban yang dibutuhkan, ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan polusi. Cara kerja PLTA adalah energi potensial yang ada di aliran air kemudian dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Turbin ini kemudian berputar dan menghasilkan energi mekanik karena mendapat tekanan dari aliran air. Energi mekanik dari putaran turbin kemudian diteruskan untuk memutar generator. Selayang pandang daerah proyek PLTA Besai. 1. Daerah genangan. Daerah genangan air luasnya 48,15 ha pada elevasi 723,5 adalah tempat air yang dibendung untuk pengoperasian PLTA. Untuk daerah genangan ini di sekitarnya akan ditanami tanaman keras. Penanamannya dilaksanakan oleh Koperasi PLN Proyek PLTA Besai bekerja sama dengan kelompok swadayan masyarakat Besai yang dibina oleh PLN. Di samping tanaman-tanaman tersebut di atas, daerah genangan air dapat dimanfaatkan sebagai daerah wisata air seperti perahu, sepeda air, dan dapat juga dimanfaatkan untuk wisata jalan lintas alam Cross-Country sepanjang 6 km. Intake Dam adalah lokasi intake dam pada ketinggian 726,3 meter dari permukaan air laut. Air dari daerah penggiriangan akan masuk ke lokasi intake dam dengan tinggi air 8 meter dari dasar sungai. Kecepatan rata-rata air pada aliran sungai 24,3 meter 3 per sekon. Sedangkan kecepatan air yang masuk ke tuner 45,6 meter per sekon. Intake Dam terdiri dari Sulceway, jalan pintu air, Skuring Way, dan keduanya dibatasi oleh abatmes pangkal jembatan. Sulceway didesain sebagai conrad overflow weir yang mempunyai lebar 33,5 meter, panjang 25,2 meter, dan tinggi 6,5 meter. Bentuk dari desain ini tidak hanya untuk jangka waktu 100 tahun dengan peak disker 80 meter 3 per sekon, tapi juga mencukupi hingga 1000 tahun dengan peak disker 1400 meter 3 per sekon. Sluice Gate terdiri dari 4 step tipe fixed wheel, mempunyai lebar 6,5 meter dan tinggi 7,95 meter, yang tersedia di sluice bay intake dam yang berguna untuk mengeluarkan air ketika terjadi banjir dan juga untuk mengontrol tingkat air. Satu dari 4 gate tersebut dilengkapi dengan penutup di overportion dari gate live untuk menyingkirkan pink sampah. 2 set dari tipe fixed wheel Skuring Gate yang masing-masing mempunyai 2 set pintu atas dan bawah yang berguna untuk mengeluarkan sedimen accumulation di depan intake. Gate bertingkat berguna sebagai penyeleksi untuk mengeluarkan endapan sedimen secara efisien. Selanjutnya, pemasangan stop lock di depan sluice gate dan Skuring Gate untuk inspeksi, pemeliharaan, dan perbaikan dari pintu-pintu tersebut. Kedua stop lock dioperasikan oleh monorail Hotslong dari Conrads Hoytsday. 3. Headrest Tunnel. Headrest Tunnel terbuat dari beton berisi reinforced bar yang berfungsi untuk melindungi tekanan air. Headrest Tunnel mempunyai panjang 4.893,2 meter dan diameternya 4,3 meter. Air yang ditampung pada intake dam akan menuju headrest tunnel. Kondisi geologi tunnel berupa lapisan tin tuff di bagian hulu dan tuff breccia. Tunnel tersebut mempunyai 4 bagian lapisan yang berbeda. Headrest tunnel
Sand Drainage Facilities adalah bagian dari sand drain tunnel yang lokasinya terdapat di bagian sisi atas Sargatang dan digunakan sebagai work added selama tahapan konstruksi yang berguna untuk mengalirkan endapan yang berada dalam headrest tunnel atau mengalirkan air di headrest tunnel dan Sargatang. Sand Drainage Facilities terdiri dari satu jalur konur baja yang mempunyai diameter 1,2 meter hingga 0,6 meter dengan perkiraan panjang 40 meter dan satu set tipe katup hollow jet valve yang masing-masing mempunyai diameter 0,6 meter. 4. Steel penstook. Steel penstook mempunyai diameter 3,8 meter hingga 1,8 meter dengan total panjang 610,4 meter yang dapat menampung maksimum planned discharge 45,6 meter kubik per sekon dari 2 unit hydraulic turbin. 5. Surge tank. Kegunaan surge tank adalah untuk menstabilkan tekanan air menuju powerhouse. Tipe surge tank ini adalah dipakai yaitu restricted orifice surge tank dengan ruangan atas atau upper chamber yang terdapat di akhir headrest tunnel. Tangkinya sendiri terbuat dari pressurized concrete berdiameter 13 meter dan mempunyai ketinggian dari permukaan tanah 50,6 meter serta sumbu beton atau reinforced shaft dengan diameter 2,5 meter dan tinggi 44,7 meter ke ruang bawah. Powerhouse terdiri dari instalasi gedung utama dengan 2 unit pembangkit listrik yang mempunyai kapasitas masing-masing 45 MW. Powerhouse atau gedung pembangkit adalah surface type atau tipe permukaan yang mempunyai ukuran lebar 28 meter, panjang 44 meter, dan tinggi 36 meter. Untuk ukuran kantor dan kontrol building, ukuran lebar 10 meter, panjang 32 meter, dan tinggi 8 meter. Adapun turbin yang dipakai adalah type vertical shaft Francis. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh 2 unit pembangkit listrik ini akan disalurkan melalui transmisi SUT 150 kV ke gardu induk Bukit Kemuning. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum.